Terima kasih Pak Jokowi, berkat Anda kami jadi tahu SMK. Saya tambahin ya, berkat Anda kami jadi tahu ada orang yang kuliah dengan ijazah palsu. Saya tambahin lagi ya, berkat Anda kami jadi tahu ada ada kota goib. Jadi ijazah goib, mobil goib, sekarang kota goib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ini nasihat dari Kiai Haji Atian Ali MDI MA. Mudahnya memperoleh jabatan. Bagi yang beriman, jabatan adalah amanah, di mana jika tidak diperoleh dengan cara yang benar serta menunaikannya dengan baik dan benar, maka akan menjadi kehinaan dan penyesalan di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Karena prinsip ini jugalah kiranya yang membuat Umar bin Abdul Aziz menangis di tengah keluarganya, di mana kendati telah berkali-kali beliau menolak, tetap saja umat memaksanya untuk menjadi khalifah. Bagi yang keimanannya bermasalah karena menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Quran surat Al-Furqan ayat 43 dan Al-Jatsiyah ayat 23. Al-Jatsiyah. Harus pakai kacamata nih. Maka demi jabatan menghalalkan segala cara. Di negeri ini sangatlah mudah untuk memperoleh jabatan. Modal utamanya harus berhasil menyingkirkan norma agama, etika, dan moral. Bahasa lainnya harus punya mental culas dan tahan malu untuk melakukan berbagai kecurangan. Modal berikutnya memiliki harta yang banyak untuk membeli suara, termasuk di pilkada nih. Jika tidak, maka harus siap berada di bawah ketiak oligarki. Memiliki persediaan ludah yang cukup untuk menjilat. Tidak perlu cerdas dan profesional, yang penting popularitas, berpenampilan menarik, dan mampu menghibur. Jika tidak terpenuhi semua syarat tersebut, nasib lewat bagi-bagi kue kekuasaan oleh pihak menang untuk para pendukung. Mudah kan? Jadi bersiap-siaplah menghadapi ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sabda Rasulnya. Bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka pula kehancurannya. Hadis dan Muslim. Kita renungkan nasihat dari Kiai Haji Atian Ali M. Ayo guys, tulis ucapan terima kasih klan pada kalian, pada Presiden Jokowi. Ini sudah dimulai oleh PSI yang dapat jatah kabinet berapa tuh ya? Raja Juli, Isyana kalau nggak salah, kemudian siapa namanya? Giring. Masuk tuh 3, mungkin lebih, tapi yang baru kita tahu 3. Nih PSI ini, terima kasih Jokowi. Matur nuwun Pak Jokowi. Wah, tulis ucapan terima kasihmu buat Pak Jokowi dalam bahasa daerahmu. Netizen, nih kita lihat kekuatan netizen. Terima kasih Pak Jokowi, berkat Anda kami jadi tahu SMK. Saya tambahin ya, berkat Anda kami jadi tahu ada orang yang kuliah dengan ijazah palsu. Saya tambahin lagi ya, berkat Anda kami jadi tahu ada kota goib. Jadi ijazah goib, mobil goib, sekarang kota goib. Ya, SMK is a legend. Dalam bahasa daerah gue, jancok. Jancok. Aduh. Terima kasih Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak berkuasa, harga BBM di Indonesia kurang lebih masih segini. Oh, aduh, ini Pertamax Plus 4.500. Pertamax 92 5.900, Premium 4.500, Solar 4.500. Apakah bisa balik lagi? Nah, mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Terima kasih Pak Jokowi telah mengajarkan kita menjadi family man yang baik. Ini Pak Anies ketika ditanya apa yang Anda ingat, yang Anda ini tentang Pak Jokowi, the family man. Iyalah, dia berhasil mendorong anak-anaknya. Hartanya lihat, Gibran 26 miliar. Kaisang belum ketahuan, belum jadi pejabat ya, belum di LHKPN. Bobby 55,9 miliar. Anwar Usman 33,5 miliar.
Luar biasa ya. Ditinggal warisan hutang 8.461 triliun. BUMN merugi, beras impor, pengangguran meningkat, cari kerja susah, pabrik tutup, kurs dolar meroket, usaha lesu, pulau-pulau dijual, pasir laut diobral, tanam singkong tumbuh jagung, masih bilang terima kasih. Pekok katanya. Aduh. Jangan takut Pak Jokowi, jangan takut berhutang. Terima kasih Pak Jokowi, jangan takut berhutang selama ada yang bayar. Siapa? Ya rakyat dong. Kami ini yang nanti bayar melalui pajak, sekaligus buat menggaji kabinet gemoy cenderung obesitas ini ya. Terima kasih Pak Jokowi atas kebanggaannya. Produksi mobil nasional SMK yang kata Bapak sudah dapat pesanan 6.000 unit. Tapi bohong, semoga nanti 6.000 unit Bapak bisa hadirkan ya dalam persidangan akhirat. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih Pak Jokowi telah mengajarkan politisi lain bagaimana cara menggunakan lembaga survei dengan benar. Survei LSI Denny JA, 80,8% warga puas dengan 10 tahun Jokowi. Siapa yang disurvei? Barangkali yang baru saja mendapatkan BLT, baru saja mendapatkan kaos, baru saja mendapatkan amplop. Gitu ya. Aduh, ayo guys, ucapan itu ternyata nggak gratis loh. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Tempo, Kementerian Komunikasi meminta media massa mengkampanyekan keberhasilan Jokowi. Apakah benar? Dijawab oleh Budi Ari. Ya, penetrasi ke media penting agar kampanyenya masif. Anggarannya nggak besar kok, paling puluhan miliar. Itu pakai anggaran sosialisasi. Ini orang yang bakal jadi menteri apa? Menteri ekonomi atau wakil menteri ekonomi ya? Asbun gitu yang keluar tuh blunder lagi. Diakui ini biaya untuk menyapu keburukan Jokowi, mengangkat-ngangkat citra baiknya, puluhan miliar digelontorkan. Memang kita pernah dengar di bocor alus ya, ada berapa sampai 15 miliar itu keluar untuk mengkampanyekan. Udah mau ujung masih terus dikampanyekan. Gila nggak sih? Terima kasih Pak Jokowi telah mengajarkan generasi muda untuk gemar membaca komik, bukan buku. Karena diakui oleh bapak dan anak sekaligus. Gibran pernah bilang bahwa saya tidak ada itu budaya baca buku di keluarga saya, nggak ada itu. Saya sukanya baca ya komik aja, apapun komik itu. Saya nggak bisa baca yang berat-berat. Yang begitu yang jadi wakil presiden kita, yang fotonya nanti nampang di belakang kantor-kantor kita. Nggak pasang juga nggak apa-apa katanya nggak. Terima kasih Pak Jokowi telah mengenalkan mobil SMK, mobil kebanggaan buatan anak-anak negeri. 8.000 triliun, biar kita yang bayar Pak. Tenang, ngutang terus Pak. Allahu Akbar. Nah inilah prestasi Jokowi ya. Hutang melambung tinggi. SBY itu 10 tahun, peningkatannya berapa nih? 1.000 triliun. Dia naik 5.000 triliun. 6. Luar biasa. Ya, giginya aja beda tuh sama yang dipoto. Sudahlah. Saya jadi mau membacakan tulisan dari Solihin MS. Kabinet gemoy yang akan tetap sontoloyo. Pertanyaan ya, oleh Solihin MS, pemerhati sosial dan politik. Sampai dengan H-5 lengsernya Jokowi, Prabowo belum menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pejuang pembela rakyat yang merdeka dan mampu memutus mata rantai oligarki Taipan dan kekuasaan Jokowi. Tapi masih terus menempel, mengikuti jejak Jokowi. Keinginan Prabowo untuk menjadi presiden sampai mencalonkan diri 4 kali. Tampaknya Prabowo sangat berambisi menjadi seorang presiden. Walaupun kemenangan kali ini terlalu banyak unsur rekayasa dan manipulasi, tapi secara de facto dan de jure, Prabowo telah memenangkan kontestasi di Pilpres 2024.
Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya misi Prabowo setelah menjadi seorang presiden? Benarkah Prabowo ingin mengabdi kepada bangsa dan negara dan menjadikan Indonesia negara yang maju di dunia? Jika melihat sepak terjangnya selama ini, terutama setelah terpilih menjadi presiden, belum tampak gagasan brilian bagi bangsa dan negara selain program makan siang gratis yang telah direduksi beberapa kali. Akhirnya namanya jadi makan bergizi gratis. Mungkin bukan makan siang, bisa jadi makan pagi. Makan pagi lebih murah, bro. Jika mengamati pola penyusunan Kabinet Indonesia Maju, sepertinya masih tidak menjanjikan apapun selain upaya kompromistis kepada seluruh partai untuk ikut bergabung. Mungkin biar tak ada kekuatan oposisi yang akan mengganggunya. Langkah ini persis sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi yang ternyata hanya menghasilkan pemerintahan yang otoriter, korup, tidak berkualitas dan malah telah merusak sendi-sendi berdemokrasi, moral, etika serta tidak bekerjanya hukum secara benar. Hukum hanya menjadi alat kekuasaan. Apakah Prabowo akan meniru gaya Jokowi yang notabene telah gagal total? Tanda-tanda ke arah itu makin jelas. Bukan saja Prabowo masih mengakomodir para menteri Jokowi masuk ke dalam kabinetnya, tapi juga dia tidak mampu mendukung pembatalan pelantikan Gibran melalui proses legislatif di DPR maupun proses di pengadilan. Padahal Gibran sudah jelas-jelas ditolak rakyat dan cacat hukum. Kasus Pupu Papa yang membongkar karakter asli Gibran yang menurut Dr. Tifa, dia hanya seorang psikopat, narkoboy, dan perilaku seks adiktif. Ketagihan seks. Sampai saat ini tidak ada pihak berwenang yang berani untuk memproses hukum, apalagi menganulirnya dari pencawapresan. Pewapresan. Bahkan pihak istana dan budget-budget bayaran malah mencoba menutupinya. Bahkan Jokowi dengan menggunakan uang negara terus mencoba melindungi Gibran dengan berbagai pencitraan. Suatu tindakan bodoh yang pasti sia-sia. MPR sendiri tampaknya sudah tidak punya nyali lagi untuk menjadi lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Walaupun kader Gerindra Ahmad Muzani sudah ditunjuk jadi ketua MPR, tapi sepertinya nasib lembaga legislatif itu tidak lebih baik dari sebelumnya. DPR, MPR tidak mampu melengsarkan Jokowi dan membatalkan pencawapresan Gibran. Dan ada tanda-tanda Gibran bakal melenggang ke istana wakil presiden. Susunan kabinet yang super gemuk atau gemoy yang berjumlah 47 orang mencerminkan ketidaktegasan Prabowo dalam menentukan menterinya. Lebih banyak sikap kompromistis untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan kekhawatiran hanya banyak mendapatkan kritik. Sepertinya Kabinet Indonesia Maju Prabowo bakal menjadi kabinet Sontoloyo lagi. Sepertinya Kabinet Indonesia Maju ini bakal mengalami banyak masalah. Paling tidak 5 problem dalam kabinet ini. Pertama, masih dipertahankannya orang-orang Jokowi yang di era Jokowi telah gagal. Kedua, diangkatnya menteri-menteri yang masih memiliki masalah hukum. 3, diangkatnya menteri yang terlibat kasus korupsi. 4, diangkatnya menteri pembela Yahudi Israel. 5, diangkatnya menteri yang terjerat kasus HAM. Dengan warisan keterpurukan yang ditinggalkan Jokowi dan banyak menteri yang berpotensi menimbulkan masalah, Kabinet Indonesia Maju Prabowo sulit untuk mewujudkan Indonesia benar-benar maju. Bandung, 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Luar biasa.